Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang kimia analisis lanjutan yang kemarin, yaitu mengenai bab penjelasan enol sel dan penetapan-penetapan pada metode permanometri. Nah, untuk yang pertama yang akan aku jelaskan itu adalah mengenai bab enol sel dulu kali ya. Kita akan bahas mengenai bab enol sel. Oke, nah untuk teorinya ini aku tulisnya di Kunjo ya guys, lupa naruh di itunya. Oke, untuk potensial standar sel atau kita semakan dengan enol sel, rumusnya itu adalah enol reduksi ditambah dengan enol oksidasi. Jadi sebenarnya kalau kalian nyari di internet gak cuma rumus ini ya, bisa juga enol reduksi dikurang dengan enol oksidasi. Nah, nanti kalau di kimia fisika nanti kalian juga dapat tentang materi sel volta, yaitu menghitung enol sel. Cuma untuk yang di kimia fisika nanti pakainya enol reduksi dikurang dengan enol oksidasi. Nah, kalau yang di kimia analisis ternyata diajarkannya enol reduksi ditambah dengan enol oksidasi. Nggak apa-apa, kita bahas yang sesuai dengan gurunya ajarkan aja ya. Enol sel itu sama dengan enol reduksi ditambah dengan enol oksidasi. Berarti kita harus tahu siapa yang mengalami reduksi dan siapa yang mengalami oksidasi. Nah, yang mengalami reduksi itu bisa kita lihat dari nilai enolnya. Nilai enol yang diketahui ya. Ketika enol yang diketahuinya itu lebih besar nih, pokoknya yang besar nilai enolnya itu dia mengalami reduksi, yang lebih kecil nilainya itu dia mengalami oksidasi. Selalu seperti itu ya guys, ketika diketahuinya hanya enolnya saja gitu. Kecuali kalau diketahuinya itu reaksi ya. Kalau reaksi itu kalian lihat perubahan biloxnya. Ketika perubahan biloxnya dia naik ya berarti dia oksidasi, kalau perubahan biloxnya dia turun dia berarti reduksi. Itu ya kalau dari reaksi. Kalau dari enolnya yang lebih besar dia pasti mengalami reduksi, yang lebih kecil berarti dia mengalami oksidasi gitu ya. Nah, terus biasanya kalian tuh bingungnya itu adalah yang lebih besar dan lebih kecilnya kalau misalkan nilainya itu negatif gitu. Kadang kalau ada minus 5 dan minus 2 gitu ya. Nah, yang lebih besar yang mana gitu? Yang lebih besar adalah minus 2 gitu. Jadi kalau negatif, semakin besar angkanya dia, maka nilainya akan semakin kecil gitu guys. Jadi ada lagi nanti minus 0,13 sama minus 0,14. Siapa yang lebih besar? Yang lebih besar adalah minus 0,13 gitu guys. Paham ya? Kalau negatif nih jangan lupa semakin besar nilainya dia akan semakin kecil. Semakin besar angkanya nilainya akan semakin kecil. Gitu, paham? Nah, selain mencari enol sel, biasanya kalau dalam bab potensial standar sel itu kita juga disuruh membuat notasi sel. Jadi notasi sel itu selalu yang dituliskan itu adalah oksidasi dulu baru reduksi. Oksidasi jembatan garam. Jadi kalau ada garis 2 kayak itu artinya jembatan garam ya. Nanti akan lebih dijelaskan di kimia fisika lah ya. Oksidasi jembatan garam baru reduksi. Nah, karena dia oksidasi maka yang ditulis pertama kali si logamnya dulu ya. Logam. Terus ini adalah pembatas fasenya ya, garis lurus gitu. Terus baru si ionnya, jembatan garam, terus si ionnya, terus baru si logamnya gitu. Dan notasi sel itu tidak harus setara ya. Misalkan yang satunya 2 plus, yang satunya plus gitu. Itu enggak harus selalu setara, yang plusnya itu harus ada koefisien 2, itu enggak harus ya. Karena ini notasi sel bukan reaksi sel. Kalau reaksi itu harus setara, tapi kalau notasi sel tidak boleh setara. Bukan tidak boleh setara ya. Tidak perlu disetarakan gitu ya. Oke, nah sekarang kita ke latihan soal you guys. Dan soal yang nomor 14 sampai nomor 20. Nah, perhatikan latihan soal yang nomor 14. Berdasarkan data potensial elektroda di atas, manakah logam yang paling mudah mengalami reduksi? Nah, tadi udah aku bilang bahwa yang mengalami reduksi itu lihatlah enol yang paling besar gitu ya. Enol yang paling besar. Siapa di sini enol yang paling besar? Dari Li sampai Ag yang paling besar itu adalah si Ag. Gitu guys. Berarti Ag dia yang paling mudah mengalami reduksi gitu. Kalau oksidasi berarti enol yang paling kecil ya guys. Nah, selanjutnya yang nomor 15, logam manakah yang bersifat reduktor kuat? Nah, masih ingat kalian ketika suatu senyawa itu sifatnya adalah reduktor, maka dia mengalami apa? Mengalami
oksidasi. Begitu pula nanti kalau pertanyaannya diubah menjadi logam manakah yang sifatnya oksidator kuat gitu ya. Kalau oksidator kuat berarti dia yang mengalami reduksi. Gitu guys, paham? Oke, berarti dia karena dia reduktor, dia mengalami oksidasi, maka kita lihatlah enol yang paling kecil gitu. Nah, ternyata kalau dari sini enol yang paling kecil adalah si Li ya. Oh, berarti yang reduktor kuat itu adalah si Li-nya. Berarti yang A. Tuh, paham ya? Oke, selanjutnya yang nomor 16, berdasarkan enol sel yang dihasilkan oleh elektroda Al3+ dan elektroda Mn2+ itu adalah, nah enol sel tadi, berarti kita harus tahu mana yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi antara Al dan Mn. Kita lihat dari nilai enol selnya. Al dan Mn. Al-nya itu adalah minus 1,66, Mn-nya itu adalah minus 1,03. Nah, yang lebih besar yang mana gitu ya? Oh, yang lebih besar adalah minus 1,03. Artinya Mn dia yang mengalami reduksi. Nah, terus Al-nya dia mengalami oksidasi gitu ya. Nah, dan ingat ketika kalian mencari enol sel, maka di situ yang bersifat yang dia itu mengalami oksidasi, dia harus dibalik nilai enolnya. Paham guys? Jadi kalau yang mengalami oksidasi itu harus selalu dibalik enolnya. Kalau yang reduksi Kak, kalau yang reduksi dia tetap. Jadi yang dibalik hanya yang mengalami oksidasi. Gitu ya, selalu yang oksidasi yang dibalik. Jadi ketika di sini oksidasinya itu adalah minus 1,66, maka dibalik menjadi plus 1,666 gitu. Enol reduksinya Kak, enol reduksinya tetap ketika di sini minus ya udah tulis minus gitu ya. Minus 1,03 ditambah dengan 1,66. Dapatlah nilai enol selnya sebesar 0,63 volt gitu. Kak, kalau positif perlu ditulis positif enggak sih Kak? Nah, sebenarnya ini antara perlu nggak perlu ya, ini mah terserah kalian mau ditulis atau enggak, apalagi nanti kalian soalnya PG ya. Kalau PG mah tergantung PG-nya. Kalau PG-nya di situ ada positif ya udah sok positif gitu. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Kalau negatif mah harus wajib ya. Oke? Jadi, Kak, terus Kak, kalau yang oksidasi emang harus selalu yang nilainya negatif ya Kak? Yang positif pernah ada nggak sih Kak? Ada, kalau pembandingnya juga positif gitu ya. Positif sama positif gitu ya. Kita lihat aja nilai yang paling kecil yang mana. Berarti dia mengalami oksidasi. Dan berarti dia nanti yang dibalik ketika dia nilainya positif, dibalik menjadi nilainya negatif. Gitu guys, paham? Oke, yang nomor 17 juga sama, antara Ag dengan si Sn, antara Ag dengan Sn. Nah, kita tulis nih enolnya. Oh, ternyata Ag enolnya itu adalah plus 0,80, sedangkan untuk Sn itu adalah min 0,14 gitu ya. Nah, yang paling kecil yang mana? Nah, ini mah udah bisa terlihat ya, yang satunya positif, satunya negatif. Otomatis yang paling kecil adalah yang negatif, yaitu si Sn. Berarti Sn yang mengalami oksidasi dan Ag-nya dia mengalami reduksi. Nah, yang dibalik adalah yang mengalami oksidasi. Nah, berarti di sini enol selnya itu sama dengan enol reduksi ditambah dengan enol oksidasi. Reduksinya ditulis seperti biasa 0,80 ditambah dengan enol oksidasinya itu adalah dari yang minus kita ubah jadi positif ya, plus 0,14 gitu. Dapatlah nilai enol selnya sebesar 0,94 volt. Gitu guys, paham? Oke, nah lanjut ya, yang nomor 18. Nah, yang nomor 18 itu adalah kita disuruh memilih notasi selnya ya, notasi selnya antara Li dengan Ag. Antara Li dengan Ag. Nah, tadi kalau notasi sel maka yang ditulis dulu adalah oksidasi, baru jembatan garam reduksi. Berarti kita harus menentukan siapa yang mengalami oksidasi dan siapa yang mengalami reduksi gitu. Kita lihat dari enolnya. Oh, enol Li lebih kecil daripada enol Ag. Nah, artinya Li dia mengalami oksidasi dan Ag dia mengalami reduksi gitu. Nah, karena Li-nya yang mengalami oksidasi, maka di sini yang dituliskan duluan itu adalah si logamnya ya, si Li-nya, terus baru ionnya Li plus, terus jembatan garam Ag plus, terus Ag gitu. Dan biasanya kalau di esai kalau disuruh menuliskan notasi sel itu harus ada fasenya ya. Kalau logam ya berarti dia solid, fasenya S. Kalau muatan, biasanya kalau bermuatan itu aqueous gitu ya, Aki. Oke. Nah, selanjutnya untuk latihan soal yang nomor 19 dan 20. Nah, untuk nomor 19 dan 20 ini adalah tentang apakah reaksi tersebut berjalan spontan ataukah tidak spontan ya guys.
Oke, nah kita tahu reaksi tersebut berjalan spontan atau tidak spontan dari mana, Kak? Nah, ini ada dua konsep yang bisa kalian gunakan ya. Konsep yang pertama itu adalah berdasarkan nilai NO selnya. Berdasarkan nilai NO selnya. Nah, ketika nilai NO sel yang kalian dapatkan positif, maka dia pasti spontan. Kalau negatif itu berarti tidak spontan. Jadi S itu untuk spontan dan TS itu untuk tidak spontan ya. Dan untuk mencari dia oksidasi atau reduksinya, jangan lihat dari enolnya, tapi lihatlah dari reaksinya. Gitu, lihatlah dari reaksinya. Mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Berarti yang mengalami oksidasi itu nanti yang akan dibalik nilai enolnya. Gitu. Jangan lupa reaksi ya, jangan konsep enol. Nah, selanjutnya yang kedua nih, selain dari konsep enol sel, yang kedua itu adalah kita bisa lihat antara konsep reaksi dan konsep enolnya apabila dia sama konsepnya. Maksudnya reaksi dan enolnya sama itu gimana sih, Kak? Jadi misalkan di reaksi CR-nya dia oksidasi, Fe-nya dia reduksi misalkan ya. Nah, terus ternyata ketika kita pakai konsep enol sel tadi, CR-nya dia mengalami oksidasi, Fe-nya dia mengalami reduksi juga. Oh, berarti sama. Ketika sama nih si antara konsep reaksi dan enol sel, maka di sini reaksinya pasti berjalan spontan. Gitu. Tapi ketika tidak sama konsep reaksi dan enol, maka di sini pasti berjalan tidak spontan. Gitu guys. Paham tidak? Oke, nah sekarang kita ke contoh aja langsung ya biar bisa ini. Oke, yang pertama yang akan aku bahas itu adalah dari konsep enol sel ya. Dari konsep enol sel. Reaksi yang pertama. Nah, perhatikan reaksi yang pertama, Cr2+ dia menjadi Cr3+. Nah, dari plus 2 menjadi plus 3. Kenaikan bilox. Kalau kenaikan bilox berarti dia mengalami oksidasi. Nah, kalau Fe-nya berarti dia mengalami reduksi. Nah, untuk konsep enolnya, untuk mencari enol selnya, berarti yang kita balik siapa? Yang kita balik adalah si Cr-nya. Si Fe-nya dia tetap nih. Fe-nya tetap 0,769 gitu ya. Nah, ditambah dengan yang CR-nya ternyata di situ minus 0,408, berarti karena dia oksidasi kita balik menjadi plus 0,408. Wah, ini mah udah otomatis ya, karena dia plus sama plus berarti dia enolnya yang dihasilkan itu positif. Karena enolnya yang dihasilkan positif, maka reaksi pertama pasti dia berjalan secara spontan. Gitu guys, paham? Oke, nah selanjutnya Oke, selanjutnya untuk reaksi yang kedua ya. Untuk reaksi yang kedua, konsep enol selnya. Oke, konsep enol selnya kalian perhatikan dari Cu ya. Cu2+ dia menjadi Cu+. Nah, berarti dia mengalami reduksi ya. Kalau yang Fe2+ menjadi Fe3+, oh Fe-nya dia mengalami oksidasi, mengalami kenaikan bilox. Maka untuk mencari enol selnya itu sama dengan enol reduksi. Yang reduksi adalah Cu. Cu-nya berapa di situ? Plus 0,161 ditambah dengan Fe-nya dia mengalami oksidasi. Oh, berarti dari plus 0,769 kita balik menjadi minus 0,769. Nah, enol yang dihasilkan positif atau negatif? Oh, karena yang negatifnya itu lebih besar daripada yang positif, artinya enol yang kalian dapat pasti negatif. Ketika enol yang kalian dapat negatif, wah berarti reaksi yang kedua dia berjalan tidak spontan. Gitu ya guys ya. Kalau secara teorinya untuk melihat dia spontan atau tidak spontan, lihat dari enol selnya. Tuh, kalau cara prakteknya, yang spontan itu ketika kita reaksikan dia dan dia langsung bereaksi tanpa ada bantuan dari siapapun. Tapi kalau yang tidak spontan, dia dan dia kita reaksikan, tetapi dia nggak bisa langsung bereaksi, harus ada tambahan energi, entah energi listrik atau energi panas ya, itu agar dia itu dapat bereaksi gitu. Paham ya untuk konsep enol sel? Jadi kita lihat oksidasi reduksinya jangan dari nilai enolnya kalau udah reaksi ya, tapi yang kita lihat itu dari reaksinya ya. Yang mana yang mengalami reduksi dan yang mana yang mengalami oksidasi. Yang oksidasi selalu dibalik. Oke, nah sekarang untuk yang konsep reaksi dan enol sel ya, apakah dia sama ataukah dia berbeda? Oke, konsep reaksi dan enol selnya. Nah, kalau dari reaksi CR-nya kan dari plus 2 menjadi plus 3. Oh, dia CR-nya adalah
oksidasi. Fe-nya dari plus 3 menjadi plus 2 dia reduksi. Gitu ya, dari reaksi nih. Kita lihat dari perubahan Biloxnya. Nah, sedangkan untuk konsep enol sel tadi yang udah aku bahas bahwa kalau yang besar dia reduksi, kalau yang kecil dia oksidasi. Nah, Cr kalian perhatikan antara Cr dan Fe. Oh, yang lebih besar adalah yang Fe, berarti Fe-nya reduksi dan Cr-nya oksidasi. Cr-nya oksidasi, terus Fe-nya dia reduksi. Wah, ternyata antara konsep reaksi dengan enol sel dia sama nih. Kalau sama berarti reaksi pertama berjalan spontan. Gitu guys. Sama kan kayak yang konsep enol sel tadi dia juga berjalan spontan. Nah, sekarang untuk yang reaksi yang kedua ya guys. Oke, reaksi yang kedua itu antara si Cu dengan si Fe. Cu2 plus menjadi Cu plus. Berarti kalau dari konsep reaksinya Cu tersebut mengalami berkurang ya, reduksi. Sedangkan kalau Fe-nya dia mengalami oksidasi gitu. Nah, untuk konsep enolnya Cu sama Fe. Nah, yang besar dia reduksi, yang kecil dia oksidasi. Nah, Cu-nya dia lebih kecil daripada Fe. Oh, berarti Cu-nya dia mengalami oksidasi, sedangkan untuk Fe-nya dia mengalami reduksi. Gitu. Wah, ternyata beda nih antara konsep reaksi dan konsep enol sel. Artinya dia berjalan tidak spontan. Gitu, guys. Paham? Ini sering banget ditanyakan ketika ujian. Oke, jadi di sini jawabannya itu adalah yang B ya, yang hanya 2 karena yang ditanyakan yang tidak spontannya. Nah, lanjut ya, yang nomor 20. Urutkan logam-logam di atas yang paling bersifat reduktor. Tadi aku bilang bahwa kalau dia reduktor pasti dia mengalami oksidasi. Kalau dia mengalami oksidasi berarti lihatlah enol yang paling kecil. Yang mana yang paling kecil? Yang paling kecil itu adalah minus dan angkanya paling besar. Yang mana? Yang Zn. Berarti Zn. Nah, terus si Fe, terus si Sn, terus baru yang paling gede nilainya itu adalah si Pb. Itu ya guys, kalau ditanyakan urutan-urutan logam jangan pakai ionnya ya, tapi pakai logamnya. Tuh, paham? Oke, itu tadi adalah untuk konsep enol sel. Nah, sekarang kita bahas untuk yang penetapan pada metode permanganatometri. Oke, sebelum kita ke penetapannya, kita harus tahu nih permanganatometri itu apa sih gitu ya. Kita kemarin sudah cukup jelaskan secara singkat ya tentang redox. Metode permanganatometri itu adalah metode titrasi analisis volumetri dengan bahan baku sekunder. BBS-nya atau titran yang digunakan itu adalah KMNO4 yang merupakan larutan autoindikator. Nah, jadi yang istimewa dari permanganatometri itu adalah dia merupakan autoindikator. Apa itu autoindikator? Jadi kalau dalam titrasi volumetri pada umumnya itu kan digunakan indikator lain ya agar kita tahu TA-nya itu segimana gitu. Tapi kalau dalam permanganatometri tidak perlu ada tambahan indikator lain karena diri dia sendiri sudah sebagai indikator. Jadi kalau ditanyakan indikator apa yang digunakan pada metode permanganatometri, nah yang kalian jawab itu adalah Mn2 plus-nya. Kenapa? Karena dari KMNO4 nih, Mn4- dia akan menjadi Mn2 plus kalau dalam suasana asam. Nah, Mn2 plus yang dihasilkan itulah yang digunakan sebagai indikatornya. Gitu. Jadi tidak perlu ada tambahan indikator dari yang lainnya. Dan dia merupakan autokatalis, diberi H2SO4, artinya maksudnya dalam permanganatometri ini harus dalam suasana asam ya, 2SO4 dan dipanaskan dan harus dalam kondisi panas atau hangat ya. Kenapa? Karena untuk mempercepat reaksinya ya, karena dia reaksinya berjalan lambat. Oke, nah ciri-ciri permanganatometri yang pertama dia termasuk ke dalam metode oksidimetri ya. Kenapa dalam metode oksidimetri? Karena si titran yang digunakan atau si KMNO4-nya, titrannya kan KMNO4 ya, sifatnya adalah oksidator gitu ya. Nah, digunakan larutan bahan baku sekundernya itu adalah KMNO4, penitarnya KMNO4 dengan sifat fisikanya bisa kalian baca ya ini ya. Jarang banget ditanyakan sih kalau sifat fisika ya, biasanya sifat kimianya. Sifat kimianya dia larut dalam metanol, mudah terurai oleh sinar. Nah, mudah terurai oleh sinar. Makanya ketika kalian praktek nanti digunakan buretnya itu adalah buret yang coklat. Dan ketika kalian menuangkan ke piala gelasnya harus ditutup dengan koran. Agar apa? Agar KMNO4-nya tidak rusak oleh cahaya. Itu ya guys. Dalam suasana ini sebenarnya basah ya. Dalam suasana basah dia akan terurai menjadi MnO2 gitu. Jadi alasannya nih kenapa sih nggak harus dalam suasana
basa gitu ya, basa atau netral. Nah, kalau dalam suasana basa maka si MnO4- nya itu akan berubah menjadi MnO2. MnO2 itu adalah endapan berwarna coklat kalau nggak salah ya, berwarna coklat. Nah, endapan itu dia dapat mengganggu titik akhir dalam titrasi gitu, sehingga jangan dalam suasana basa tapi harus dalam suasana asam gitu. Karena kalau asam MnO4- dia akan berubah menjadi Mn2+. Mn2+ itulah yang digunakan sebagai indikatornya. Oke guys, jadi kalau ditanyakan kenapa nggak boleh dalam suasana basa, karena menghasilkan MnO2 yang mempengaruhi titik akhir titrasi. Ya, terus dia merupakan zat pengoksidasi kuat, bereaksi dengan materi yang tereduksi dan lain sebagainya. Ini bisa kalian baca ya guys. Oke, dalam lingkungan asam KMNO4 akan direduksi menjadi Mn2+. Nah, tadi aku bilang ya, kalau dia asam MnO4- dia menjadi Mn2+ yang akan dijadikan sebagai yang akan dijadikan sebagai indikatornya. Gitu. Nah, ini teh aku kebalik ya guys. Jadi ini tuh kalau dalam suasana netral, kalau dalam netral kan, kalau dalam suasana basa MnO4- akan berubah menjadi MnO2. Nah, ini kalau dalam suasana netral ini harusnya. Kalau netral baru MnO4- menjadi manganat MnO42-. Oke, nah dan asam yang digunakan itu tidak boleh bersifat reduktor maupun oksidator. Sehingga yang digunakan biasanya kalau di lab itu adalah H2SO4 encer. Dan tidak boleh juga menggunakan asam-asam halida seperti HCl atau HBr. Tuh, tidak butuh indikator karena dia auto indikator tadi ya, dilakukan dalam suasana yang hangat karena untuk mempercepat jalannya reaksi gitu ya. Oke, nah selanjutnya untuk penentuan BST dari KMNO4. Nah, penentuan BST biasanya kan kalian MR dibagi dengan valensi ya. Tapi karena di sini reaksinya ada reaksi redoks, maka di sini BST-nya penentuannya adalah MR dibagi dengan jumlah elektron yang dibutuhkan atau yang dihasilkan. Gitu ya. Maka di sini dalam setiap suasana BST dari KMNO4 dia berbeda-beda. Nah, untuk KMNO4 dalam suasana asam tadi aku bilang bahwa MnO4- dia menjadi Mn2+ gitu. Yang kita inginkan adalah elektron yang dibutuhkan nih. Kalian boleh pakai setengah reaksi, boleh pakai PBO ya, terserah kalian. Kalau pakai yang setengah reaksi berarti di sini MnO4- dia menjadi Mn2+, di kirinya Mn1 kanan 1, di kiri O4, di kanan harus ada 4 H2O. Gitu ya. Nah, di sebelah kanannya berarti di sini adalah 4 dikali 2 8 ya, ada 8H, maka di sini tambah 8H+. Nah, sekarang untuk muatan nih. Di kiri -1 sama +8 jadi +7 dong ya enggak. Di sebelah kanan itu +2. Biar dia sama maka tambahlah sebelah kiri sebanyak 5 elektron. Oke. Nah, karena 5 elektronnya dibutuhkan, maka BST dari si KMNO4-nya itu adalah MR/5, yaitu 31,6. Nah, MR inilah yang sering digunakan nanti pada saat perhitungan ya. Kalau misalkan ditanyakan normalitas KMNO4. Normalitas KMNO4 kan biasanya gram per BST kali 1000 per mili. Nah, BST yang digunakan biasanya dalam asam ya, karena kalau dalam basa tadi nggak bisa dalam penetapan. Nah, kalau dia suasananya itu adalah netral sedikit basa, tadi aku bilang ya MnO4- dia menjadi MnO42-. Dari permanganat dia menjadi manganat. Nah, ternyata hanya dibutuhkan 1 elektron. Artinya kalau dalam suasana netral atau sedikit basa, BST-nya sama dengan MR-nya. Gitu, guys. Nah, sedangkan kalau untuk dalam suasana basa kuat, maka tadi MnO4- dia menjadi MnO2, endapan MnO2. Nah, maka di sini dibutuhkan 3 elektron ternyata. Maka BST-nya adalah MR/3. Dapatlah hasilnya 53,7. Guys, paham? Oke, sekarang kita masuk ke penetapan pada permagnetometri. Sebelum kita ke penetapan, pasti kita melakukan yang namanya standarisasi, ya enggak? Nah, standarisasi KMNO4 menggunakan BBP-nya, itu yang sering kalian gunakan di lab, nanti itu adalah asam oksalat ya. Asam oksalat. Tapi kalau ditanyakan selain asam oksalat, bisa apa lagi BBP-nya? Nah, di sini bisa kalian baca ya, yaitu ada arsen 3 oksida, AS23, bisa natrium oksalat, Na2C24, atau bisa juga pakai besi atau Fe. Tuh, jadi bisa pakai ini. Serah nanti ya. Biasanya kalau di lab sih pakainya yang asam oksalat ya.
Nah, cara titrasi yang digunakan itu ada titrasi langsung dengan perhitungan normalitas KMNO4 ini seperti perhitungan normalitas standarisasi pada umumnya ya. Miligram BBP per VP FP dikali dengan BST. Nah, BST asam oksalat harus tahu yaitu 60 63. Gitu guys. Paham? Oke. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu penetapan kadar Fe dalam sampelnya. Nah, sampel yang digunakan itu bisa pakai garam tunjung atau garam mor ya. Nah, kalau kalian nih kemarin ngebuat laporan itu adalah garam tunjung, tapi tidak sedikit juga nanti kalau ujian ketika teori kanal kimia analisis biasanya juga digunakan garam mor. Jadi kalian harus tahu nih si rumus kimianya dan MR-MR-nya dari garam tunjung dan garam mor. Nah, di sini untuk mencari MR-MR-nya dan apa namanya tadi? Nah, ini ya. Tuh garam tunjung Fe472O, kalau garam mor Fe42 kali NH4 terus 6H2O. Dengan MR-nya masing-masing kalian bisa hafalkan ya guys. Oke, nah yang jadi catatan penting nih, yang jadi spesial nih. Jadi tiap penetapan itu pasti ada yang spesialnya. Dari penetapan kadar Fe itu adalah yang digunakan itu air bebas oksigen. Jadi semuanya nggak pakai air suling dingin biasa ya, tapi pakainya adalah air bebas oksigen. Nah, kenapa harus menggunakan air bebas oksigen? Jadi di sini si oksigen ini akan bereaksi secara spontan nih. Kalau spontan berarti tidak ada bantuan dari siapapun ya. Bereaksi spontan dengan si Fe gitu ya. Dengan si Fe menyebabkan si Fe2-nya teroksidasi menjadi Fe3 gitu. Fe2-nya menjadi Fe3. Jadi ketika kalian gunakan air suling biasa yang ada oksigen terlarut di dalamnya, maka si Fe2-nya nanti dia akan teroksidasi menjadi Fe3. Sehingga yang terbaca bukan lagi Fe2 tapi Fe3. Maka dia akan mengganggu kadarnya ya. Ya pastilah kita mau mencari Fe2 yang terbaca Fe3 gitu. Kan nggak sesuai ya. Dan cara titrasi yang digunakan itu adalah titrasi secara langsung. Karena antara titran dan titratnya dia langsung bertemu. Titrannya pakai KMNO4, terus titratnya itu adalah si Fe2-nya tadi. Nah, sekarang untuk yang rumusnya ya, untuk yang apa namanya teh ya, kadarnya. Untuk rumus kadarnya, persen Fe-nya itu bisa dicari pakai yang persen Fe secara prakteknya, ada yang persen Fe secara teoritisnya ya. Persen Fe secara praktek ini kurang ya, harusnya dikali 100%, aku belum nambahin di situ. Fp dikali Vp dikali Bst dikali normalitas KMNO4 dibagi dengan miligram sampel dikali dengan 100%. Jadi untuk rumusnya mah nggak neko-neko ya si Fe ini. Seperti rumus kadar pada umumnya. Fp, Vp, Bst normalitas dibagi dengan miligram sampel gitu. Nah, Fp-nya jangan lupa ya, ketika untuk mencari Fp nih kalau dia itu diketahuinya adalah labu ukur dan yang dipipet, berarti di sini volume labu ukur dibagi dengan volume yang dipipet. Ada lagi mencari Fp-nya kalau misalkan titik-titik berapa gram dalam berapa liter misalkan. Di pipetnya adalah 10 mili gitu ya. Berarti Fp-nya itu adalah yang 1000 milinya tadi, yang liternya tadi dibagi sama yang dipipetnya 10. Berarti Fp-nya adalah 100 kali. Dikali sama Vp adalah volume penitar ya. Volume penitarnya berapa mili nanti dari yang KMNO4-nya. Terus BSTFE harus dihafalkan ya, 56 dikali normalitas dari KMNO4-nya dibagi miligram sampel dikali dengan 100%. Gitu guys. Nah, selanjutnya untuk mencari persen Fe teoritis. Nah, makanya kenapa tadi aku suruh hafalin MR dari masing-masing sampelnya, karena untuk mencari Fe secara teoritis. Air Fe dibagi dengan MR sampel. Kalau sampelnya garam tunjung ya pakai ini, kalau garam mor ya pakai ini gitu ya. Dikali dengan 100%. Gitu. Jadi di sini tergantung dari sampel yang kalian gunakan. Untuk apa sih kita mencari persen Fe teoritis? Untuk membandingkan dengan yang praktek ya. Jadi untuk tahu nih, sebenarnya kan harus sama ya, tapi nggak yang sama banget gitu. Yang penting jangan jauh banget nih. Misalkan harusnya teoritisnya itu 80, kalian dapatnya 20%, kan jauh banget ya. Itu adalah untuk yang penetapan kadar Fe. Oke, nah selanjutnya untuk penetapan kadar nitrit ya, NO2- dalam sampelnya itu bisa NaNO2 atau bisa juga KNO2. Nah, dengan menggunakan cara Lunge ya, cara Lunge. Nah, di sini kalau yang jadi istimewa tadi pada penetapan Fe adalah digunakan air bebas oksigen, yaitu dengan cara dididihkan ya.
air bebas oksigen. Kalau pada penetapan nitrit cara Lunge ini yang jadi istimewanya adalah penitarnya bukan lagi si KMNO4, tapi penitarnya adalah si sampelnya, malah si nitritnya digunakan sebagai penitar. KMNO4-nya berada dalam Erlenmeyer. Tuh guys, paham? Nah, kenapa Kak gitu? Kenapa Kak? Kalau tadi kan alasannya karena Fe-nya bereaksi spontan ya dengan si oksigen sehingga menghasilkan Fe2 menjadi Fe3. Nah, kalau ini kenapa sih sampel yang harus digunakan sebagai penitar? Nih, alasannya adalah karena jika digunakan sebagai titrat, ini harusnya titrat ya, yang di Erlenmeyer, dia kan harus dalam suasana asam ya, berarti harus diasamkan sehingga terbentuklah si HNO2. Nah, ternyata si HNO2 ini dia sifatnya adalah mudah menguap gitu, mudah menguap sehingga terjadi kesalahan negatif. Jadi kalau dalam volumetri itu ada kesalahan positif dan ada kesalahan negatif ya. Kalau untuk kesalahan negatif berarti kadarnya itu kurang dari yang yang seharusnya ya. Kenapa? Karena bisa aja itu yang harusnya kan yang kita hitung nitritnya ya NO2 minnya, karena dia mudah menguap NO2-nya udah kabur kemana tahu ya, pasti kadarnya akan berkurang. Itu adalah kesalahan negatif. Ada juga yaitu kesalahan positif ya. Kalau kesalahan positif berarti kadar yang seharusnya itu lebih dari kadar yang didapatkan itu lebih dari yang seharusnya gitu. Misalkan kayak, Kak saya dapatnya 100, kenapa saya dapatnya 102% Kak? Kan itu lebih dari, kan nggak boleh ya harusnya. Nah, itu berarti terjadi kesalahan positif. Nah, biasanya diakibatkan karena adanya kontaminan-kontaminan yang terhitung sebagai kadar tersebut. Tuh guys, jadi nggak boleh ya yang itu. Oke, nah jadi itu ya yang sebagai istimewanya, makanya di sini nitritnya harus digunakan sebagai penitar. Tapi kan di bawah juga ada asam Kak. Iya, ada asam, tapi di bawahnya juga ada KMNO4. Jadi ketika dia terbentuk si HNO2, dia akan langsung bereaksi dengan si KMNO4 gitu. Jadi belum sempat dia nguap, dia udah bereaksi duluan sama KMNO4-nya. Itu jadi kesalahannya akan lebih sedikit. Dan pemanasannya dilakukan itu lebih, kalau tadi kan harus 60 sampai 70 ya. Kalau ini plus minus 40 karena takutnya KMNO4-nya rusak apabila terlalu panas ya guys. Dan yang titrasi yang digunakan adalah titrasi secara langsung. Nah, untuk perhitungan kadarnya, persen NaNO2-nya. Jadi yang pertama itu kita cari kadar NaNO2-nya ya. Volume kali normalitas si KMNO4 dikali sama BST si NaNO2 harus dihafalkan ya, 34,5 dibagi dengan volume penitar dibagi dengan 100. Jadi 100 ini bisa tergantikan juga ya, nggak cuma 100 doang. Ini dilihat dari apa Kak? Dilihat dari volume labu ukur yang digunakan ya. Digunakan untuk membuat si nitritnya ya. Sinitritnya. Nah, misalkan dilarutkan dalam labu ukur 50 mili gitu ya. Berarti volume penitar dibagi dengan 50. Tuh, dikali miligram sampel dikali dengan 100%. Itu adalah untuk persen NaNO2. Nah, untuk persen nitritnya, persen NO2 minnya, maka di sini rumusnya adalah MR dari NO2 min dibagi dengan MR NaNO2 dikali dengan persen NaNO2. Nah, biasanya tuh kalian rata-rata tuh kalau ditanyakan nitrit, kalian cukup sampai di sini doang. Biasanya gitu ya. Kalau ditanyakan nitrit, jangan lupa ya, harus ada tambahannya ya. Untuk persen nitritnya, MrNO2 min dibagi dengan MR sampelnya. Kalau sampelnya pakainya kalium nitrit, berarti pakainya yang 85 ya. Dikali sama persen dari si NaNO2 yang didapatkan dari atas tadi. Oke, paham guys? Itu adalah untuk penetapan kadar nitrit. Nah, untuk penetapan kadar MnO2 dalam batu kawi, ini yang batu kawi ya. Catatan pentingnya itu adalah cara titrasi yang digunakan adalah titrasi kembali ya, atau back titration. Nah, back titration kalau kalian masih ingat, antara titran dan titrat tidak dapat langsung bereaksi, tetapi dia digunakan zat ketiga, ditambahkan zat ketiga yang berlebih dan terukur. Zat ketiga yang digunakan pada penetapan batu kawi itu adalah si asam oksalat gitu. Berlebih terukurnya dengan cara ditimbang gitu. Tapi ada yang nggak cuma ditimbang doang sih guys, ada yang di pipet gitu. Jadi tergantung zat ketiga yang digunakan itu apa. Nah, kalau asam oksalat itu ditimbang ya. Nah, batu kawi ditimbang dengan menggunakan kertas minyak. Jadi dia itu istimewanya tadi back titration, zat ketiganya pakai asam oksalat gitu ya. Nah, dan biasanya nih pemanasannya tidak boleh lebih dari 40 ya. Pokoknya tidak boleh tinggi-tinggi banget. Kenapa Kak? Karena di sini ada asam oksalat yang dia itu senyawa organik ya. Ketika dia suhunya lebih dari itu, maka dikhawatirkan asam oksalatnya akan rusak.
gitu. Nah, untuk rumusnya ini sering banget ada ya, dan insya Allah pasti ada nih di setiap ujian. Karena pokoknya yang persen-persen yang aneh-aneh itu biasanya muncul di ujian ya guys. Persen MnO2 itu rumusnya adalah miligram oksalat dibagi BST. BST sisa salat dikurang dengan volume kali normalitas si MnO4 dikali BST MnO2 dibagi miligram sampel dikali dengan 100%. Gitu ya. Nah, BST MnO2-nya itu adalah 43,5 dengan BST oksalatnya itu adalah 63. Tuh, paham ini? Oke, nah selanjutnya untuk yang penetapan kadar MnO2 dalam batu baterai. Nah, catatan pentingnya juga yang menjadi istimewa dari penetapan ini, dia juga merupakan back titration ya. Cara titrasinya pakai back titration. Kalau tadi kawi pakai zat ketiganya itu adalah si asam oksalat, kalau pada batu baterai zat ketiga yang digunakan itu adalah Fe2+. Fe2+ biasanya itu dalam FeSO4 ya. FeSO4. Nah, berlebih terukurnya kalau di dalam batu baterai itu dia di pipet ya si Fe-nya. Pipetnya harus pakai pipet dengan ketelitian yang tinggi ya, yaitu dengan pakai pipet volume. Nah, sampel batu baterai ditimbang dengan kertas minyak, didirikan sampai volume awal. Nah, di sini yang istimewa juga nih, dia ada penetapan belangko gitu ya, ada penetapan belangko. Nah, penetapan belangko ini fungsinya adalah untuk sebagai faktor koreksi ya, faktor koreksi untuk mengetahui ada berapa banyak Fe yang bereaksi dalam MnO2 dalam sampel ini. Gitu guys ya, jadi sebagai faktor koreksinya. Karena biasanya kalau pada back titration itu kan yang terhitung nih, yang terukur pada penetapan sampel adalah kelebihannya ya, sisanya ya, sisa dari si Fe-nya, sisa dari si zat ketiganya yang kita titar. Nah, tapi kalau pada penetapan sampel yang kita titar itu adalah seluruh Fe-nya yang bereaksi sama MnO2-nya. Gitu. Jadi otomatis volume belangko, volume penitar pada belangko otomatis akan lebih besar daripada volume penitar pada sampel. Berarti di sini volume penitar belangko dikurang volume penitar si sampel dikali normalitas KMNO4 dikali BST dibagi miligram sampel dikali dengan 100%. Itu guys, paham? Oke. Nah, kita ke latihan soal ya. Kita ke latihan soal yang kadar Fe dulu nggak apa ya? Masing-masingnya nih. Suatu sampel biji besi dengan sebanyak 0,9882 gram dilarutkan. Besi itu direduksi menjadi Fe2 dan larutannya dititrasi dengan 36,40 mili larutan kalium permanganat. Berarti ini sudah sebagai volume penitarnya ya. Kalium permanganatnya adalah 0,1065 gram dalam suasana asam. Hitunglah kadar Fe dalam sampel. Nah, yang ditanyakan adalah persen Fe-nya guys. Oke, kalau persen Fe berarti pakai rumus yang biasa ya, yang kadar pada umumnya. Vp NP BST Fp per miligram sampel ya. Volume penitarnya tadi 36,48 dikali normalitasnya 0,1065 dikali BST-nya adalah 56 dikali Fp-nya karena tidak ada labu ukur dan tidak ada yang dipipet, maka kita anggap Fp-nya 1 ya. Dibagi dengan miligram sampelnya. Tadi kan dalam satuan gram ya, harus kita konversi jadi miligram dikali dengan 1000. Dapat 988,2 dikalikan 100% jadi 21,9797%. Nah, yang B-nya yang ditanyakan adalah Fe dalam persen Fe2O3 nih, persen Fe2O3. Nah, di sini pakai FK ya, pakai perbandingan MR. MR Fe2O3. Jadi kalau ada kayak gini tuh MR yang ditanyakan dibagi dengan MR yang diketahui dikali persen yang diketahui. Nah, persen yang diketahuinya adalah Fe ya, berarti MR Fe2O3 dibagi dengan AR Fe. Nah, tapi kita lihat, oh ternyata dari Fe2O3 nih Fe-nya ada 2 nih. Oh, berarti di sini 2 dikali AR dari si Fe. Tuh, dikali sama persen Fe yang kita ambil dari sini. Dapatlah persen Fe2O3-nya adalah sebesar 31,38%. Tuh guys, paham? Oke, itu tadi untuk yang kadar Fe. Nah, selanjutnya untuk yang kadar nitrit ya guys. Kita ke nomor 11. Nah, sampel natrium nitrit ditimbang sebanyak 0,3455 gram dilarutkan ke dalam 100 ml labu ukur. Nah, berarti di sini diketahuinya adalah volume labu ukurnya adalah 100 ml ya. Berarti nanti pakai rumusnya adalah volume penitar dibagi dengan 100. Kemudian dimasukkan ke dalam guret, selanjutnya dipipet dengan kalium permanganat 0,10 normal sebanyak 10 ml dan ditambahkan pengasam, dipanaskan, dititar nih. Berarti ini volume penitar. Vp-nya adalah 10,50 ya, karena penitarnya pakai natrium nitrit. Maka berapakah kadar natrium nitrit tersebut? Yang ditanyakan adalah natrium nitrit ya, berarti NaNO2 gitu ya. Berarti kalian cukup pakai rumus
Oke, cukup pakai rumus yang ini ya. Volume kali normalitas Km4 dikali BST dari NaNO2 dibagi volume penitar per 100 dikali miligram sampel dikali dengan 100%. Nah, Km4-nya tadi adalah 10 di pipet 10 mili kan tadi, dikali normalitasnya ada 0,1 dikali 34,5 dibagi volume penitarnya ada 10,5 dibagi 100 ya, karena volume lab ukur yang digunakan tadi 100 dikali 345,5 miligram sampelnya dikali dengan 100%. Dapatlah persen NaNO2 nya adalah 95,1010%. Gitu guys, paham? Oke, nah selanjutnya untuk yang penetapan kadar batu kawi ya. Batu kawi ini sebenarnya 4, 1 dan 2 itu penetapan batu kawi ya. Sampel pirolusit atau ini sama aja ya, pirolusit itu kayak MnO2 lah ya, MnO2. Sampel yang mengandung batu kawi, pokoknya pirolusit itu kalau kalian bertemu dengan pirolusit yaitu berarti MnO2 ya, dalam batu kawi atau dalam batu baterai. Mengandung aku nomor berapa teh? Nomor 2 aja ya. Sampel yang mengandung batu kawi ditimbang sebanyak 1,54 gram, kemudian ditambahkan 1,8900 gram COH2 kali 2H2O. Nah, kalau ada di sini COH2 kali H2O, kalian jangan bingung ya, ini dia sebagai asam oksalatnya ya, asam oksalatnya. Asam oksalatnya berarti 1,89 gram, diencerkan dan diberi pengasam yaitu asam sulfat 4 normal, diaduk, dipanaskan, larutan tidak berwarna, contoh telah larut sempurna. Kelebihan asam oksalat dititar dengan 25 mili kali larutan kalium permanganat. Berarti ini sebagai volume penitarnya ya. Dengan Km4-nya adalah 0,062 gram kalium permanganat dalam 100 mili. Nah, berarti kalau ada kayak gini, ini untuk mencari konsentrasi KMNO4-nya ya. Konsentrasi Km4-nya. Dan ternyata data yang diketahui bukan data standarisasi gitu ya. Kalian tahu data standarisasinya dari mana Kak? Ini data standarisasi atau bukan gitu. Kita lihat aja ya. Kalau data standarisasi pasti yang digunakannya adalah asam oksalat dan ada yang namanya volume penitarnya. Nah, ini kan cuma dalam 100 mili gitu. Itu bukan volume penitar ya. Nah, berarti di sini digunakan nih rumusnya. Rumusnya itu adalah rumus yang biasa ya. Normalitas sama dengan gram per BST kali 1000 per mili. Gitu ya. Gramnya itu adalah si 0,0632 dibagi dengan BST. Nah, BST yang digunakan itu adalah BST KMNO4 ya, bukan BST dari si BBP ya. Kalau standarisasi kan BST BBP ya. Kalau ini mah karena dia bukan data standarisasi, BST yang digunakan adalah BST KMNO4 ya. Nah, Kak, BST KMNO4 kan ada 3 kata di dalam suasana asam, netral atau dalam suasana basa. Yang kita gunakan yang mana? Karena di semua penetapan pasti dalam suasana asam, maka di sini digunakan BST KMNO4 dalam suasana asam, yaitu 31,6 gitu ya, dikali 1000 dibagi dengan milinya itu adalah dalam 100 mili ini tadi gitu. Dapatlah normalitasnya adalah 0,02. Nah, selanjutnya untuk mencari persen MnO2 berarti kita tinggal pakai itu kemarin itu salah ya guys, kalau disoalkan kadar KMNO4. Nah, itu harusnya kadar MnO2 nya ya. Oke, persen MnO2 nya itu adalah miligram oksalat per BST oksalat dikurang dengan volume penitar dikali normalitas penitarnya dikali BST nya per miligram sampel kali 100%. Jangan lupa ya yang miligram ini yang diketahuinya kan dalam gram ya, harus dalam dikonversi ke dalam satuan miligram. BST oksalatnya 63, BST MnO2 nya itu adalah 43,5. Itu volume penitarnya ada, normalitasnya kita ambil dari sini, dapatlah hasilnya adalah 83,33%. Gitu guys. Oke, paham ya. Nah, selanjutnya untuk yang PG-nya ya, ciri-ciri KMNO4 dalam titrasi permanatometri kecuali. Nah, autoindikator benar, titrasi dalam kondisi hangat benar karena tadi dipanaskan ya, harus dalam suasana basah. Nah, inilah yang salah, harus dalam suasana basah karena kalau dalam titrasi permanatometri itu dalam suasananya adalah asam. Nah, lalu yang nomor 2, jumlah elektron yang ditangkap nih oleh ion IO3- untuk menjadi ion I2 itu adalah. Nah, di sini yang ditanyakan hanya jumlah elektron. Kalian boleh pakai yang ini, kita pakai yang PBO aja ya. Di sebelah kiri I-nya 1, sebelah kanan I-nya 2. Berarti sebelah kiri ini kasih 2 elektron, kasih koefisien 2. Nah, lalu I-nya sebelah kiri ada berapa nih? Biloxnya. Kita hitung dulu. Oh, O-nya kan min 2 kali 2 berarti min 6 biar jadi min 1 ya.
berarti dia plus berapa teh? Plus 5 ya. Nah, di sini sudah ada koefisien 2, berarti plus 5 dikali 2 yaitu plus 10. Sedangkan I2, nah sedangkan kalau I2 itu karena dia unsur bebas ya, biloxnya adalah 0. Nah, elektron yang dibutuhkan berapa? 10 elektron. Berarti jawabannya adalah yang D. Itu ya guys ya. Nah, kalau yang nomor 3 itu kita untuk mencari oksidator mana yang paling kuat, itu adalah yang kita lihat dari elektron yang digunakannya itu lebih besar ya guys. Kalian boleh pakai yang setengah reaksi atau yang bilox. Oke, dari sini ya. Cl2 dia menjadi 2 Cl Cl2 menjadi Cl min ya. Dia belum setara. Cl-nya kiri 2, kanannya 1. Berarti kasih koefisien 2. Cl2 biloxnya adalah 0 nih. Kalau yang Cl min berarti min 1 dikali koefisiennya 2 ya. Jadi min 2. Oh, berarti untuk reaksi pertama itu hanya butuh 2 elektron. Reaksi yang kedua, H2O2 dia menjadi H2O2 dia menjadi H2O. Nah, yang biloxnya berubah siapa? Yang biloxnya berubah itu adalah biloxnya si O ya. Berarti kita lihat, O-nya di kiri 2, di kanan 1. Oh, berarti kasih koefisien 2. Tapi kan Kak, H-nya belum setara Kak. Nah, ini mah nggak perlu menyetarakan si unsur yang biloxnya nggak berubah ya. Jadi kita abaikan aja si H-nya. Itu. Jadi yang kita setarakan hanya unsur yang biloxnya itu berubah dulu gitu. Jadi di sini di kiri nih, yang di kiri berarti min 2, di kanan itunya min 2 dikali 2 jadi min 4. Tuh, jadi hanya 2 elektron. Nah, yang ketiga S4O6 2 min dia menjadi S2O3 2 min. Yang biloxnya berubah S, di kiri 4, di kanan 2. Kasihlah koefisien 2, ya enggak? Oke. Nah, selanjutnya S-nya berapa biloxnya sebelah kiri? Berarti kan min 2 kali 6 min 12. Di situnya biar jadi min 2 berarti plus 10 ya. Di bawah plus 10. Jadi nggak usah kalian bagi sama yang bawahnya, nggak usah. Jadi plus 10 aja. Nah, O-nya sebelah kiri min 2 ya. Min 2 kali 3 min 6. Biar jadi min 2 berarti plus 4. Ada koefisien 2 di situ. Plus 4 dikali 2 yaitu plus 8. Nah, ternyata hanya 2 elektron. Tuh. Yang keempat juga sama ya, Mn4 min dia menjadi Mn2 plus, kirinya Mn1, di kanan Mn-nya 1, udah setara. Berarti kita tentukan biloxnya. Min 8 ya, min 8 biar dia jadi min 1 berarti plus 7. Nah, sebelah kanannya itu adalah plus 2. Oh, berarti 5 elektron. Nah, yang kelima Cr. Di kiri Cr-nya 2, di kanan Cr-nya 1 nih. Oh, berarti kasihlah koefisien 2 di situ. Min 2 kali 7 min 14, biar dia jadi min 2 jadi plus 12. Di kanan plus 3 dikali sama 2 jadi plus 6. Jadi 6 elektron. Nah, oksidator yang paling kuat itu dilihat dari elektron yang paling banyak, yaitu si Cr2O7 2 minnya. Tuh guys, paham guys? Oke, nah selanjutnya untuk yang nomor 4 ya. Dalam permanometri digunakan pengasam H2SO4 encer karena apa? Nah, jawabannya adalah yang B ya. Tidak mengoksidasi sampel atau zat lain. Karena tadi ya tidak boleh bersifat oksidator ataupun reduktor. Oke, nah yang nomor 5 nih, fungsi penambahan air bebas oksigen. Nah, tadi ya fungsi penambahan air bebas oksigen pada penetapan kadar besi itu adalah besi 2-nya bereaksi spontan dengan oksigen ya, sehingga nanti menghasilkan besi 2-nya berubah menjadi besi 3 gitu, karena dia bereaksi spontan dengan si oksigen. Berarti yang A ya. Terus akibat dari pemanasan berlebih pada metode permanometri itu adalah asam oksalatnya akan mudah terurai. Jawabannya adalah yang E ya guys. Asam oksalatnya akan mudah terurai. Oke, yang nomor 7, larutan kalium permanat adalah larutan yang lebih aman disimpan dalam wadah gelap. Karena apa? Nah, karena dia mudah terurai oleh cahaya. Sebenarnya alasan-alasan lain itu benar ya, cuma karena dia yang ditanyakan itu dalam wadah gelap, berarti yang spesifiknya itu adalah dia mudah terurai oleh cahaya. Gitu. Jumlah elektron yang dihasilkan nih dari reaksi kalium permanat menjadi Mn2+ dalam susunan asam itu adalah, nah ini tadi ya yang MnO4 min dia menjadi Mn2+. Ini kan min 8 ya. Min 8 ini berarti plus 7 ini plus 2. Berapa elektron? 5 elektron. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut yang nomor 9, bahan baku primer pada titrasi permanat. Di sini yang digunakan kecuali yang mana? S2O3 benar, ini benar, ini benar, ini benar. Kecualinya adalah yang E, yaitu asam asetat ya. Senyawa yang terkandung dalam batu baterai yang sudah ditetapkan secara permanometri itu adalah pirolusite ya. Ingat tadi pirolusite itu adalah MnO2 ya. Oke,
Oke, 11 sudah nih kita bahas. Penetapan berikut yang dapat ditentukan dengan metode permangan atometri kecualinya adalah yang A ya, kandungan asam dalam cuka ya guys. Ini dia pakainya adalah netralisasi karena dia asam sampelnya. Nah, yang nomor 13 syarat titrasi yang digunakan pada penetapan kadar Kawi itu adalah penetapan kadar Kawi itu adalah back titration ya, atau titrasi kembali. Tuh, paham guys? Nah, itu adalah untuk yang redoxnya bisa kalian pelajarin ya, di Kunjaunya udah ada nih, step-stepnya udah ada. Kalau kalian mau mendengarkan lebih lanjut bisa di yang penetapan dari yang kanal part 1 kemarin ya, tentang metode redox dibahas di kupas tuntas. Oke, kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.